Pemberkasan CASN untuk CPNS dan juga P3K sebentar lagi akan dimulai. Nah, ini udah banyak teman-teman yang mulai bertanya terkait persiapan pemberkasan di tahun 2023 ini. Langsung aja mari kita bahas Q&A tentang pemberkasan 2023. Baik teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sudah saya tampung, ini sebelumnya saya beritahu ke teman-teman bahwa di tahun kemarin di pemberkasan 2022 saya sudah membahas segala macam pertanyaan dan persoalan di pemberkasan. Jadi kayaknya sih antara pemberkasan di tahun kemarin di tahun 2022 dan juga di tahun sekarang 2023 itu hampir ada kesamaan. Jadi teman-teman bisa langsung aja tonton video-video saya di playlist pemberkasan CASN yang ada di channel saya ya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mereka sudah mulai curi start untuk persiapan pemberkasan. Jadi mungkin pertanyaan mereka juga sama dengan pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman. Mudah-mudahan jawaban yang bisa saya berikan ini bisa sedikit lebih mencerahkan untuk teman-teman semuanya. Langsung aja kita bahas untuk yang pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama, ijazah SD, SMP, SMA tidak dikumpulkan ya buat pemberkasan, bos? Untuk jasa pendidikan riwayat kita mulai dari jenjang bawah sampai atas tidak dikumpulkan berkasnya, tapi hanya kita tulis di kolom tabel yang nanti akan disediakan di pemberkasan. Jadi nanti kita menyiapkan tetap untuk jasa ini kita hanya menyiapkan untuk nomor-nomor ijazahnya saja untuk kita masukkan ke data entrian yang sudah disediakan. Untuk berkas ijazah yang ditagih hanya berkas ijazah yang kita gunakan untuk melamar formasi. Jadi misalnya teman-teman ijazahnya yang paling tinggi adalah S1 misalnya, tapi kemarin ikut seleksi untuk formasi yang SMA, berarti yang dibutuhkan berkas yang diunggah adalah yang SMA. Berikutnya, Bang, kalau nama orang tua berbeda antara ijazah dan KTP gimana ya? Apa bisa menjadi kendala di pemberkasan? Tidak masalah ya. Jadi kalau kesalahan data sekunder itu tidak bermasalah. Nanti misalnya ada perbedaan antara ijazah dan KTP untuk nama orang tua, ya pakai yang data nama yang sesuai dengan aktanya sajalah, atau yang teman-teman tahu nama yang benar yang gimana. Karena ini data sekunder, jadi tidak perlu khawatir. Kecuali kalau data primer atau data si pelamar itu sendiri, nanti barulah kita lebih berhati-hati. Berikutnya, izin nanya Bang, kalau di KK dan KTP status kawin, tapi kita tidak mempunyai akta atau buku nikah, dalam kurung nikah siri, itu gimana? Mau ngisi nomor akta nikahnya Bang, apakah dikosongi? Nggak masalah, thanks sebelumnya. Ya ini terkait status perkawinan ya. Nanti ini juga terkait tunjangan teman-teman nanti ketika sudah diterima sebagai pegawai, teman-teman nanti akan dianggap akan mendapatkan tunjangan untuk pasangannya kalau teman-teman bisa melampirkan pemberkasan untuk tunjangan ini yang diantaranya adalah akta nikah. Jadi kalau nggak ada akta nikah ya berarti teman-teman dianggap tidak belum menikah gitu kan, karena teman-teman nikah siri dan belum resmi secara negara begitu. Jadi untuk persoalan ini ya nanti bisa dikosongi aja nanti kolomnya. Insya Allah tidak masalah karena ini kan hanya data sekunder aja ya. Berikutnya, Bang, saya peserta lulus P3K 2021. Kalau tidak melampirkan surat pengalaman kerja karena sejak saya lulus P3K, saya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Apakah bisa bermasalah DRH saya atau tidak, Bang? Mohon infonya, Bang. Ya ini terkait syarat untuk apa ya? Berkas bukti pengalaman pekerjaan ini untuk guru tidak diperlukan. Jadi teman-teman mau punya pengalaman kerja atau enggak, mau melampirkan ataupun enggak, tidak bermasalah karena guru tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk melampirkan pengalaman pekerjaan. Kecuali untuk tenaga P3K yang non guru ya, itu nanti ada beberapa yang mereka diwajibkan melampirkan pengalaman pekerjaan. Berikutnya, Min, mohon bertanya, untuk riwayat pendidikan ijazah paket C apa bisa menjadi TMS di pemberkasan ya? Terkait ijazah ini teman-teman nanti melihat lagi aturan yang waktu teman-teman ikut tes itu, nanti aturannya waktu itu tertulis bagaimana. Kalau tertulis hanya dibutuhkan ijazah linier sesuai dengan formasi yang dilamar dan di situ tidak tertulis kualifikasi akreditasinya, ya berarti mau A, B, C ya aman-aman saja. Tapi kalau ada kualifikasi akreditasi kampusnya itu harus minimal B misalnya, ya C ini bisa bermasalah. Tapi setahu saya di tahun kemarin rata-rata
pelamar itu hanya melampirkan ijazah dan tidak ada kualifikasi di aturan saat melamar itu tertulis harus akreditasi apa. Jadi pokoknya A, B, C, pokoknya ada ijazah yang sesuai dengan linear formasi yang diambil ya tidak masalah. Berikutnya, Bang, bagaimana kalau KTP saya ada gelar? Karena waktu daftar pakai KTP dan pekerjaan wira swasta di waktu pengisian DRH dan pemberkasan masalah tidak dengan KTP lama. Sebab mau saya ubah di kota saya belum ada belangko yang eKTP dan saya juga agak ragu waktu daftar pakai KTP yang gelar. Bla bla bla. Ya, intinya ini banyak persoalan yang terjadi di saat ini ya. Jadi banyak sekali warga yang KTP-nya itu gelarnya juga include di nama KTP, padahal sebenarnya harusnya tidak ikut untuk gelar itu karena gelar bukan bagian dari nama. Nah, untuk persoalan ini kalau misal KTP-nya ada gelar ya nanti ketika di input di DRH namanya dimasukkan ya nama yang nggak usah gelar. Jadi nanti acuannya adalah bukan KTP tapi nama yang ada di ijazah. Jadi misalnya teman-teman ya, ada perbedaan antara KTP dan ijazah. Nanti ketika input mana dasar yang harus kita pakai, maka yang kita pakai adalah ijazah. Kenapa ijazah? Karena ijazah ini susah ya untuk mengubahnya. Kalau KTP kan kita mengubah gampang. Kita tinggal datang ke Capil, mengubah KK, KTP itu sangat mudah. Tapi kalau ijazah ini susah karena ini dokumen negara, kita harus datang ke sekolah kita dan belum tentu kita nanti dapat ijazah baru. Mungkin kita hanya dapat SKL. Jadi rata-rata instansi itu menggunakan dasar ijazahnya. Jadi teman-teman kalau ada perbedaan di antara dua dokumen ini, yang jadi acuan adalah dokumen yang ijazah. Berikutnya, admin mau bertanya, apa surat cerai itu juga ditanyakan? Kalau pemberkasan dan teman-teman statusnya sudah single ya nggak perlu melampirkan surat cerai, ya tulis saja kalau teman-teman belum kawin, udah gitu aja. Ya, jadi itu tadi beberapa pertanyaan terkait pemberkasan dari teman-teman viewer yang sudah menanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan ini bisa mencerahkan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama juga dengan teman-teman yang lain. Intinya begini ya teman-teman, jadi pemberkasan ini itu sebenarnya bukan seleksi sebenarnya. Ini hanya untuk melengkapi data-data dari calon pegawainya yang nanti akan diresmikan sebagai pegawai. Nanti misalnya kalau ada salah input pun teman-teman gak usah khawatir karena nanti ada yang namanya masa revisi unggah berkas. Jadi ketika nanti udah pemberkasan, kemudian ada nanti masa pengecekan dari pihak BKD atau BKN wilayah. Nanti ketika ada yang salah input misalnya atau salah data atau yang tidak sesuai, pasti akan ada masa revisi. Nanti teman-teman akan dihubungi satu persatu siapa yang salah revisi begitu dan tinggal direvisi aja. Kalau teman-teman tidak mendapatkan informasi terkait harus revisi, berarti ya data teman-teman sudah aman. Intinya teman-teman fokusnya adalah di data primer atau data pelamar sendiri. Jadi pokoknya data primer sudah aman, insya Allah yang lain aman. Kalau ada data sekunder yang keliru, misalnya data orang tua, data pasangan atau yang lain, itu insya Allah tidak akan jadi masalah. Kira-kira itu ya yang bisa saya sharekan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sedang menyiapkan diri untuk pemberkasan di tahun 2023 ini, semoga diberi kelancaran dan semoga lekas segera nanti SK-nya turun beserta juga SPMT-nya. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.